Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya ini pencinta batu akik ya, mencintai batu permata, biasanya digunakan untuk cincin. Kalau saya tanya, Anda tahu trik bagaimana bisa tahu batu yang bagus dari bahan yang mentah, dari batu yang jelek, batu yang kotor? Itu kalau dulu lagi booming-boomingnya itu kalau orang cari batu akik ke pasar batu akik itu mereka bawa senter. Jadi caranya itu ya disenteri begitu, batunya itu disenteri dengan dekat gitu. Lalu kalau yang percaya tembus ya bagus, kalau butek apalagi kalau ada yang hitam gelap. Dari situ bisa dibedakan mana batu yang bagus dan batu yang enggak. Karena ada cahaya, karena ada senter yang menerangi itu. Ada yang kelihatan di luaran bagus, ternyata di dalam itu tidak tembus apa-apa. Ya. Ada yang kelihatan jelek sekali, tapi pada saat di senter itu bagus sekali. Ternyata tembus dan jernih, bening di dalam. Baru setelah itu diolah, dipotongi, dibersihkan dan sebagainya. Ini menggambarkan bagaimana kita ini di masa prapaskah ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita juga bisa melihat diri kita kalau kita dibantu dengan terang dari Tuhan sendiri untuk melihat siapa kita yang sesungguhnya dan membuat kita juga yakin gitu. Merupakan sebuah rahmat dalam masa prapaskah ini untuk kembali mawas diri dan melihat diri kita itu di hadapan Tuhan kita ini. Dalam bacaan Injil kita tahu bagaimana orang buta yang sejak lahir itu, yang tadinya dalam kegelapan gitu, seperti menemukan terang pada saat dia mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus itu. Pertama-tama ya dia diragukan juga, seperti kalau kita juga lebih mengenal diri kita ini, ada orang ngomong, oh kamu baik, oh kamu ini jahat, oh kamu itu jelek dan sebagainya gitu. Tapi kan yang penting itu bukan karena pendapat dan komentar orang. Yang penting itu bagaimana kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan ini kan. Dan dia juga orang buta yang sudah disembuhkan matanya untuk bisa melihat itu pertama-tama juga diinterogasi. Ini siapa dia ini? Pengemis atau orang lain dan sebagainya gitu kan. Lalu sampai ditanya orang Farisi, menurut kamu siapa yang memelekkan matamu itu, menurut kamu siapa? Dia mengenal pertama itu nabi aja, dia itu nabi gitu. Itu pun juga sudah dimarahi orang-orang Farisi. Tapi lalu kemudian berlanjut lagi, bagaimana dia bertemu dengan Yesus sendiri dan makin terang itu yang datang dan makin tahu siapa di hadapannya, sehingga dia mengatakan, sungguh aku percaya Tuhan. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dalam masa prapaskah ini kita diajak untuk mengenal diri kita itu di hadapan Tuhan, untuk mengetahui betul mana yang masih gelap, mana yang sudah terang dalam diri kita, mana yang perlu diperbaiki, mana yang merupakan dosa-dosa, mana yang memang sungguh itulah kehidupan kita ini. Pasti juga semuanya gelap, jelek itu juga bukan dalam kehidupan Anda dan saya ini. Ada sisi-sisi kita yang sisi positif, yang baik dan terang. Tapi pasti dengan bantuan sinar Tuhan itu juga ada sisi-sisi yang perlu untuk diolah lagi dan dilihat lagi dengan berani gitu. Kita bisa melihat bahwa diri kita ini berkualitas atau tidak pada saat kita berani untuk mawas diri ya. Berani untuk mengoreksi diri, berani untuk melihat lagi lebih dalam siapa diri kita itu. Jangan terpengaruh dengan apa yang nampak itu ya. Dalam bacaan pertama kan demikian, Samuel ini dia sudah disuruh Allah untuk mencari calon raja pengganti Saul ya. Mencari calon pengganti Saul ini tidak mudah, lalu dia disuruh ke Isai. Makanya Yesus ini dari keturunan Daud, itu dari tunggul Isai, orang Bethlehem. Samuel itu sudah terjebak dengan pertama lihat penampilan itu. Eliab itu anak dari Isai itu, ganteng, tinggi gagah begitu. Ini yang mau jadi raja itu. Ternyata enggak. Lihat dalam bacaan pertama itu digambarkan manusia itu melihat dengan apa yang nampak, tetapi Allah itu melihat dari hati gitu.
Sehingga digambarkan, janganlah terpancang pada paras dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Ini juga perlu diwaspadai. Kita ini seringkali di masa ini itu gampang terpengaruh dengan penampilan yang bling-bling gitu ya. Penampilan yang moncer, penampilan yang menawan dan sebagainya. Banyak penipuan-penipuan online yang memakai profilnya ini artis-artis Korea ini. Yang biasa kebujuk ini ya ibu-ibu, cewek-cewek gitu. Lalu diajak kerjasama ini, kerjasama itu dan sebagainya. Terpengaruh, ya, terjebak dengan penampilan gitu. Tapi Allah lihat itu, Allah itu melihat hati, bukan melihat apa yang nampak itu. Sehingga Samuel itu menunggu sampai anaknya yang ketujuh itu enggak ada yang masuk itu. Lalu tanya lagi, masih ada lagi ke anakmu? Dan ternyata Daud itu sedang menggembalakan anak domba-dombanya di padang dan dipanggil suruh. Dan itulah yang dipilih oleh Tuhan. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bahwa Anda dan saya ini bersama Tuhan sendiri dalam pembaptisan kita itu kita sudah memiliki rahmat terang itu. Ya, kita memiliki sungguh apa yang digambarkan dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sinarilah perbuatan-perbuatan kita ini, supaya kita tahu sungguh mana yang berkenan pada Allah, mana yang belum berkenan gitu. Dan kita bisa melihat dengan sebagai anak-anak terang, Anda dan saya dipanggil di masa retret agung umat ini untuk mawas diri dengan melihat sungguh itu. Ya, menyediakan waktu sungguh untuk melihat betul-betul bagaimana kita dan kehidupan kita saat ini. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, tantangan milenial kita saat ini untuk bisa melihat diri itu sebenarnya ada peluang ya. Sekarang ini kan lagi trennya healing gitu toh. Dolan kemana-mana ke tempat yang sejuk, bagus, nyaman dan sebagainya gitu. Tapi anehnya kalau orang sekarang healing itu pulang dari healing masuk Surabaya, masuk rumah lagi wis kesel meneh. Wis uring-uringan maneh. Healingnya salah soalnya. Bukan Romo Pres itu enggak suka dengan healing-healingan itu enggak. Cuman healing itu kalau di tempat yang sejuk dan baik itu beri waktu untuk kesempatan, untuk refleksi diri, merenung, menyendiri begitu. Enggak sibuk cepret begitu, buat status gitu. Ini healingnya enggak pas itu. Anda sudah punya dana, punya kesempatan, punya waktu dan sebagainya, bisa healing kemana-mana. Gunakan waktu itu untuk mawas diri betul. Di tempat yang tenang, hening, melihat diri sendiri. Gimana ya saya kehidupan saya ini dan sebagainya. Ini yang sebenarnya menarik dalam kehidupan kita ya. Banyak orang keliru healing itu bukan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan bersyukur atas salam, tapi untuk pamer, untuk kesombongan ya peteng maneh. Nah, yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tantangan kita ini kan kesibukan. Full kita ini 24 jam ini full terus menerus. Kita tidak sediakan waktu sungguh untuk mawas diri dan refleksi. Ya, kalau istilahnya kita ini sibuk di dua dunia gitu. Di dunia nyata dengan keluarga, dengan pekerjaan dan sebagainya teman-teman. Tapi kita ini sibuk juga di dunia maya. Dengan medsos kita, dengan grup-grup kita, belum komentar ini, komentar itu dan sebagainya. Nek gak komentar sungkan, nek gak komentar di ginikan orang, diomong jelek macam-macam. Anda dan saya ini sibuk. Ini tantangannya kapan kita lalu lihat diri kita dengan hening dan tenang juga. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau mau lebih dalam lagi untuk melihat di masa Prapaskah ini, sebenarnya di dalam terang Tuhan kita bisa mohon rahmat-Nya itu untuk sungguh melihat lebih dalam lagi kehidupan kita. Ada banyak mungkin kegelapan-kegelapan hati kita yang butuh untuk diolah juga. Yang munculnya nampaknya itu ya trauma gitu ya.
trauma tertentu, hal-hal tertentu, bisa jadi munculnya fobia tertentu. Ya siapa tahu ada sesuatu di balik itu dalam sejarah hidup kita yang belum diolah gitu ya. Atau juga bisa jadi pandangan stereotip gitu. Kalau lihat tipe orang-orang tertentu, mencekno gitu. Padahal orangnya belum apa-apa. Ketemu aja kita wis gak seneng gitu. Ada apa kan gitu. Ada sesuatu dalam diri kita yang butuh diolah sebenarnya. Dan ini kita sebagai anak-anak terang itu dipanggil sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Masa Prapaskah menjadi masa yang penuh rahmat bagi kita untuk terbuka dan memperoleh Roh Kudus untuk menerangi hati kita, menerangi hidup kita. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin mudah uring-uringan. Anda yang hari-hari ini mudah untuk stres. Bahkan mungkin sering berbuat salah tanpa sadar. Buat ini salah, apa-apa salah. Salah yang kecil-kecil, salah yang besar juga. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak terkontrol dalam kehidupan Anda. Ada sesuatu kegelapan yang cukup kuat yang butuh untuk diolah bersama Roh Kudus. Mari kesempatan untuk mohon terang Tuhan, mohon untuk waktu yang hening, mohon kekuatan untuk berani melihat dalam mawas diri kita siapa kita di hadapannya, sehingga kita sungguh memperoleh tuntunan yang luar biasa dalam kehidupan kita, khususnya dalam masa Prapaskah ini. Dan kita juga dipanggil sebagai anak-anak terang bagi siapapun juga. Jangan kecil hati meskipun kita orang berdosa, kita terus-menerus akan memancarkan kekuatan kasih Kristus juga pada saat kita terbuka atas terang Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa juga membimbing keluarga dan saudara-saudari kita yang lain. Berkat Tuhan menyertai kita semua.